Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap lapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah selaku tauladan syuri tauladan kita dengan mengucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat perkembangan hidup sudah seperti ini. Kemajemukan sudah sangat mudah kita lihat. Perkembangan zaman sudah difasilitasi oleh hadirnya berbagai produk teknologi. Maka yang dibutuhkan oleh seorang muslim yang hidup di era modern adalah muslim yang bisa menjaga nilai tradisinya di tengah perubahan zaman. Bukan berarti kemudian yang baru kita tolak secara mentah-mentah. Bukan berarti yang baru kita tolak sama sekali. Yang baru karena di zaman Rasul tidak ada maka kita tolak. Bukan seperti itu. Manusia yang hidup, muslim yang hidup di era modern adalah muslim yang mampu menghadirkan nilai keislaman kuat dalam tradisi, tetapi bisa mengikuti dengan perkembangan zaman. Disinilah pentingnya kita untuk belajar bersama-sama, saudaraku. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang al-khuluq atau akhlak, yaitu zamannya akhlak. Dalam kitab itu Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang akhlak. Al-Imam Al-Ghazali di situ membedakan antara al-khuluq dengan al-fi'lu. Al-khuluq yaitu zamannya akhlak. Al-khuluq itu personality, adalah konsep intrinsik yang lahir, yang ada dalam jiwa seseorang, dalam tubuh seseorang. Yang selanjutnya yaitu al-fi'lu, yaitu perilaku. Orang berderma, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah al-fi'lu. Bukan berarti kemudian selalu menunjukkan khuluknya atau akhlaknya seperti itu. Bukan, itu adalah al-fi'lu. Orang berderma karena nazar, contohnya kata Imam Al-Ghazali, sebetulnya itu bukan akhlak. Karena apa? Karena dia dengan sengaja didesain untuk sengaja melahirkan perilaku seperti itu. Akhlak, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang bisa menghadirkan perilaku tanpa berpikir banyak atau pertimbangan. Itu spontanitas melahirkan perilaku seperti itu. Dalam kitab itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan perumpamaan akhlak itu yaitu seperti hulu dan perilaku itu hilir. Perilaku bisa berbeda, bisa berubah antara zaman satu dengan zaman yang lainnya, tetapi akhlak tidak boleh berubah. Akhlak itulah standar nilai. Standar nilai tidak boleh berubah. Modus perilaku boleh berubah, tapi akhlak atau standar nilai tidak boleh berubah. Di situ kita diingatkan bersama-sama oleh Imam Al-Ghazali untuk tidak kehilangan akhlak. Salah kalau seorang muslim hidup di era modern ini karena atas nama modernitas, atas nama tuntutan kehidupan modern, lalu meninggalkan akhlak. Karena apa? Karena tuntutan kehidupan modern bisa berubah, bisa tidak sama dengan yang lain, tapi jangan sampai meninggalkan akhlak. Salah satu kemuliaan keislaman kita sangat diukur oleh seberapa tinggi akhlak yang kita lakukan terhadap sesama manusia. Kita melihat orang saat ini bagaimana perilakunya berubah dari zaman ke zaman. Dulu kita diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, hai, jika kamu mau tidur jangan lupa membaca doa, jangan lupa berdoa sebelum tidur dan sesudah tidur. Akan tetapi pada hari ini kenyataannya orang-orang, anak muda, orang tua, bahkan siapapun orangnya, sebelum tidur pasti yang dirutinitaskan adalah membuka HP, membuat status dan lain sebagainya. Begitupun dengan mereka pertama kali membuka mata, bukan berdoa akan tetapi mencari HP. Lalu kita melupakan di situ ada doa diajarkan oleh Rasulullah, di situ ada amalan yang harus kita pegang bersama-sama. Hidup di era modern itu bisa negatif, bisa positif, bagaimana kita menanggapinya. Dengan dukungan berbagai teknologi bisa membawa kita untuk lebih baik atau bahkan menjadi lebih buruk. Itu tergantung kita. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak kehilangan standar nilai. Standar nilai itulah referensi hidup yang harus kita pegang sebagaimana muslim yang hidup di era modern ini. Kehilangan standar nilai, kehilangan akhlak akan membuat kita menjadi runtuh,
kemuliaan kita, akan membuat standar keislaman, keimanan kita menjadi runtuh. Karena keimanan kita tidak kita sempurnakan dengan lahirnya akhlak yang mulia yang menjadi kepribadian kita bersama-sama hidup di tengah-tengah era modern di masyarakat. Masa lalu memang penting untuk kita jadikan pelajaran, tapi jangan lupa kita jadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk memasuki masa depan. Perubahan akan tetap terjadi, perubahan bisa cepat untuk berlangsung, maka perubahan bisa kita hadapi dengan cerdas. Kecerdasan kita sebagai muslim yang hidup di era modern adalah menjadikan tradisi akar untuk bisa menjadi referensi hidup kita bersama-sama sebagai standar untuk bisa kita hadapi memasuki era modern ini yang serba baru, yang mungkin kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa merasakan, kita tidak alami pada masa-masa sebelumnya. Karena itu saudaraku, kita perlu bersama-sama untuk menjadi manusia yang cerdas, menjadi insan yang cerdas di era modern dengan tidak kehilangan akhlak sebagai muslim yang baik. Karena akhlak menjadi standar nilai di tengah kehidupan yang serba berubah. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.